karena kajian kita fikih, dan fikih itu secara bahasa artinya paham, kita memilih tema yang kita sampaikan di flyer kita dengan fikih, ya, fikih Ramadan. Fikhun artinya paham, ya, mengerti. Ini terambil dari isyarat di Al-Quran surah ke-9, ya, ayat 122, paling kiri sebelah bawah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nasara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din. Tidaklah semua orang beriman berjuang ke medan perang seluruhnya. Aku turunkan satu amalan yang kalaupun ia kerjakan nilainya sama dengan yang berjuang fi sabilillah di medan perang. Statusnya sama. Masya Allah, apalagi di masa tenang, ya, masa sekarang banyak PSBB, kemudian aktivitas banyak di rumah. Ini peluangnya besar. Ini amalan senilai dengan jihad fi sabilillah. Kalau wafat mujahid dia statusnya, ya wafat ditimbang. Penaknya seperti ditimbang darah para syuhada. Demikian nanti ada satu riwayat yang sampai kepada kita. Apa yang ia kerjakan? Falaula nasara min kulli firqatin minhum ta'ifah, hendaknya ada sebagian di antara orang beriman itu lihat tafaqahu fiddin, ya. Mereka belajar fokus memahami segala ketentuan dalam agamanya. Ad-din, lihat tafaqahu. Maaf. Liyatafaqahu. Ini ya, fi ad-din. Demikian. Ya, liyatafaqahu. Kemudian di sini ada tafaqquh, tafaqahu dari kata fiqih, artinya paham. Ya. Baik, di sini ada taknya menunjukkan kesungguhan, serius. Nah, di sini ada tasydid menunjukkan perkara yang tidak mudah, butuh motivasi 2 kali lipat. Ya, kalau di ilmu bahasa Arab biasa ini menunjukkan 2 huruf yang disatukan. Tapi kalau kita masuk ke fiqh loghah, setiap yang ada tasydid selain double mengucapkannya menunjukkan kesan aktivitasnya, menunjukkan motivasi 2 kali lipat karena tidak mudah untuk bisa melakukannya. Maka kata Allah, serius, motivasi tambahkan lagi untuk memahami setiap perkara-perkara, urusan-urusan dalam ad-din. Apa yang dimaksud ad-din? Ditafsir di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Innad-dina indallahil Islam, yaitu segala hal. Alif lamnya, masih ingat di kajian tafsir kita kemarin? Alif lamnya menunjuk al-istighraq, ya. Di sini bisa masuk ma'rifah juga. Khusus istighraq semua. Jadi semua ad-din terkait perkara ad-din yaitu Islam. Apa di antaranya Islam? Ditafsir nanti di hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8 dari Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau meriwayatkan hadis, ya, kedatangan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam secara singkat. Ya, mal Islam, apa itu Islam? Kata Nabi, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan. Watahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu syahadatain 1, kemudian salat, ini pokoknya 3 zakat, 4 puasa, 5 haji termasuk umrah di dalamnya. Jadi ini pokok dalam Islam. Pokok bahasa Arabnya rukun, maka dikenal dengan rukun Islam yang 5 itu. Ini pokoknya. Jadi pokok dalam amalan kita ada 5. Nah, malam ini kita akan membahas satu di antara yang pokok itu, yaitu tentang Ramadan, watasuma Ramadan. Karena dalam beberapa hari ke depan masuk Ramadan, kita fokuskan untuk membahas itu. Ya. Dan ingat teman-teman, saya dengan izin Allah bermohon untuk dimudahkan yang kita gali pemahamannya. Saya lebih senang Anda paham dibandingkan menghafal. Ya, ada pemahaman juga yang harus disertai dengan hafalan. Ya, ada pemahaman yang cukup disertai dengan paham, tidak mengharuskan kita hafal. Yang penting paham. Contoh pemahaman yang harus disertai dengan hafalan dalam sholat, itu mesti hafal. Ya, jangan sampai paham tapi nggak hafal. Ya, awas ya, karena Allahu Akbar mesti hafal, iftitah mesti hafal sampai salam, tapi paham yang dibaca. Ya, ada pemahaman yang tidak menuntut hafalan. Ya, semacam misalnya hadis-hadis Nabi SAW. Kita nggak dituntut hafal seperti Al-Quran.
Tapi mesti paham tentang tuntunan itu supaya dipraktekkan dalam kehidupan. Hafal lebih bagus. Jelas? Baik, karena waktu kita terbatas, sekarang kita akan fokuskan pada bahasannya. Mohon izin, barusan muqaddimah. Sekarang baru kita mulai. Saya karena itu minta maaf kalau agak cepat menerangkan, karena saya buka dulu dengan muqaddimah. Kemudian kita masuk kepada inti pembahasan supaya kita mengetahui apa yang akan kita kaji dan fokus pada bahasan kita. Anda tarik nafas sampai 10 detik, saya hapus dulu, baru kita masuk bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, yang 2, 3, 4, 5,